اللهم صل على سيدنا محمد وأسجر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya yang mengikuti live TikTok di subuh yang indah ini. Semoga kita semua, termasuk saya pribadi, dimudahkan untuk mendapatkan kepahaman, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Sebelumnya saya ucapkan waalaikumsalam bagi sahabat-sahabat TikTok yang sudah memberikan salam. Dan kajian kali ini, mohon maaf, bertemakan Allah butuh makan dan minum. Judulnya, bila orang yang mendengar memang judulnya ngawur, judul yang tidak sepantasnya untuk dijadikan judul. Tapi mohon maaf, karena ini kajian atau paparan untuk hanya orang-orang yang beranjak dewasa saja. Sedangkan untuk yang remaja atau untuk anak-anak kecil, ya silakan cari makanan yang sesuai dengan Anda. Jadi sesuaikan makanan-makanan Anda. Bagi anak kecil atau remaja, carilah kajian-kajian yang sesuai dengan Anda. Akan tetapi di sini kajiannya hanya bagi orang-orang yang hatinya menginginkan, yang hatinya
merindukan, yang hatinya bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Jadi kajian-kajian di Uripi Allah ini hanyalah untuk orang-orang yang sudah lama rindu kepada Tuhannya. Maka dari itu kajian di paparan Uripi Allah ini hanya untuk orang-orang yang ingin hijrah kepada Allah, orang-orang yang dewasa hati dan pikirannya, untuk orang-orang yang sudah lemah lunglai kekuasaan hati manusianya di dalam hatinya untuk kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang seolah-olah bagi kita selama ini yang bisa makan, yang bisa minum, ya manusianya. Yang bisa berdagang, yang bisa cari uang, ya manusianya. Lumrahlah bagi kita bila kita menyangka yang makan minum, yang berbisnis, yang bekerja itu manusianya lumrah. Bagi orang-orang yang masih cinta akan dirinya. Bagi anak-anak dan remaja yang belum beranjak dewasa memang lumrah. Bila yang makan, bila yang minum, bila yang bekerja, bila yang berbisnis, bila yang sholat, bila yang ibadah, bila yang ngapa-ngapain, hanya manusianya yang maha berkuasa atas segala yang dilakukannya. Lumrah bagi orang-orang yang belum mengenal siapa Tuhannya. Lumrah bagi orang-orang yang belum mengerti dari mana ia diciptakan. Lumrah bagi orang-orang yang masih berburu, berbisnis, berdagang tentang ibadah-ibadah agar mendapatkan pahala, agar mendapatkan kebahagiaan, agar mendapatkan surga. Semua itu bisnis manusianya lumrah. Memang Allah meletakkan posisi makom-makom manusia berbeda-beda. Jadi seluruh umat manusia ini makomnya, atau yang saya sebut makom itu peran-perannya berbeda-beda. Jadi lumrahlah Allah menciptakan manusia itu yang berbeda-beda, yang berlainan tujuan-tujuan di dalam apapun yang diusahakan itu lumrah, sunnatullah. Maka dari itu kita dihadapkan yang berbeda-beda itu supaya apa? Supaya kita bisa menyempurnakan semua perbedaan itu, bahwa semua itu tak lain dan tak bukan hanya dari Allah dan milik Allah. Akan tetapi bila kita mengharuskan orang lain harus seperti saya hatinya, orang lain harus seperti saya tindakannya, yaitu namanya sombong. Maknanya manusia yang belum mengenal Tuhannya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya, melihat semua perbedaan-perbedaan itu maha sempurna, maha indah, maha bahagia, maha kuasa, maha agung Allah dengan segala ciptaan-ciptaannya. Itulah senyuman, itulah kebahagiaan, itulah keindahan bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang sudah dewasa kepada Tuhannya.
Akan tetapi bagi anak-anak atau bagi remaja, beda makanannya. Makanannya di dalam hatinya, yang mana mengedepankan hawa nafsunya daripada mengedepankan siapa yang menciptakan hawa nafsu. Manusia mengedepankan ibadah-ibadahnya, amal-amalnya, bisnis-bisnisnya. Apakah kita semasa menjadi remaja kita sholat, kita ngaji, apa kita tidak butuh pahala? Apa kita tidak butuh surga? Apa itu tidak bisnis? Itulah kebutuhan-kebutuhan manusia yang beranjak remaja, yakni ngumpulkan bekal abadi, mengumpulkan bekal untuk ke akhirat, padahal yang dikumpulkan bekal untuk pemuas hawa nafsunya sendiri sahaja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke tema Allah makan dan Allah butuh minum. Bagi anak-anak atau bagi remaja yang hatinya masih duduk di makom anak-anak, yang hatinya masih duduk di makom remaja, belum dewasa ya, pasti menyalahkan, mentabukan judul yang seperti ini. Loh, masa Allah butuh makan? Masa Allah butuh minum? Bila Allah butuh makan dan Allah butuh minum, berarti Allah kan sama dengan makhluk. Bagi anak-anak atau bagi remaja, pikirannya tentang makhluk itu seolah-olah makhluk ini lebih berkuasa daripada Tuhannya. Bagi anak-anak, bagi remaja, yakni seolah-olah Allah itu kalah wujud, kalah kuasa, kalah hidup, kalah berkehendak ketimbang dengan makhluknya. Aku punya kehendak duduk. Ini kan duduknya Abdul Halim. Inilah anak remaja yang masih belum dewasa, yang masih hanya mengenal Abdul Halimnya daripada Tuhan yang menciptakan Abdul Halimnya. Seolah-olah ini Abdul Halim yang duduk. Seolah-olah Abdul Halim yang makan. Seolah-olah Abdul Halim yang minum. Maaf ya. Dan seolah-olah apapun yang dikerjakan Abdul Halim ini di dalam genggaman, di dalam kekuasaan, di dalam irodah kudrotnya Abdul Halim sendiri. Nah, bila semua makan, minum, duduk, berdiri, sholat, ibadah, bekerja, dan sebagainya itu hanyalah milik Abdul Halim, lalu bagaimana gunanya Tuhan yang menciptakan Abdul Halim ini? Apa gunanya Tuhan menciptakan Abdul Halim yang memperjalankan Abdul Halimnya dulu ketika penciptaan awal Abdul Halimnya, yang mana cikal bakal badan ini dari yang mati, tanah yang mati dihidupi dengan hidupnya Allah, dimakan minumi dengan saripati yang ada di tanah, dijaga, dipelihara, dicukupi segala kebutuhannya agar bisa terproses dengan baik cikal bakal tubuh ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrij min bainihim salimin وعلى